Apakah pendidikan secara online itu bisa berkesan dengan baik? Tapi yang penting adalah budaya untuk mengenalkan teknologi kepada masyarakat itu sudah secara luas, secara global itu sudah sukses. Walaupun mungkin ada kesan lain. Benar. Entahlah kesan politis, tapi banyak saya tulis tentang itu bahwa corona itu saya sampai detik ini saya nggak percaya. Tapi benar. Jadi ternyata corona itu melahirkan hikmah di balik itu semua, melahirkan bentuk itu. Jadi, supaya orang mengenal tentang sejarah pahitnya dinamik karya cipta corona itu hanya dari corona. Artinya begini Pak Dokter ya, saya berpikirnya itu bahwa sesuatu yang kadang-kadang orang menganggapnya tidak baik, walaupun orang menganggap secara keseluruhan tidak baik, tapi di balik itu pasti ada sesuatu yang baik yang terkandung di dalamnya. Itulah nilai pendidikan sebenarnya. Itu betul. Makanya ini saya pikir satu kata ini perlu diangkat ke permukaan. Dan itu menjadi sejarah jejak yang terbaik ya. Jadi itu budaya bagus. Jadi ada budaya, tidak selamanya yang negatif itu dikatakan negatif. Betul. Tapi bisa dipositifkan dengan orientasi pendidikan yang mencerahkan. Mungkin karena kita membawa Bapak membawa mahasiswa atau Bapak audiens. Betul. Mungkin ada yang mau bertanya tentang bagaimana budaya pendidikan yang sesungguhnya ketika dialami setelah era corona ini, betul ya. Dalam konteks desain pengetahuan. Mungkin itu kan. Baik ya, Pak Dokter. Benar sekali bahwa pada hari ini hadir mahasiswa-mahasiswa kita ini ya. Tentu saja saya lihat wajah-wajahnya ini adalah ramah dengan teknologi gitu ya. Oleh karena itu saya melihatnya bahwa mungkin ada sesuatu yang terpendam yang akan disampaikan terkait dengan pama budaya, terkait dengan teknologi secara kritis pasca corona ini ya. Karena tadi saya katakan bahwa kata koronis ini saya ambil dari situ ya. Corona baru jadi koronis itu ya. Inilah sekarang yang kita wujudkan menjadi komunikasi romantis dan humanis. Baik, para pemirsa sekalian, ini mahasiswa kita hadir. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada sesuatu yang mau disampaikan ya? Apakah Pak Dr. Maman atau saya ya? Silakan. Tolong perkenalkan nama ya, gitu ya. Dengan prodi ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Laiza Naulia dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi pertanyaan saya mungkin terkait dengan video Bapak yang di vlog sebelumnya YouTube dengan jadi pertanyaan saya itu maksud dari number one yang Bapak nyatakan di saat vlog YouTube pertama itu apa Pak? Oh gitu ya. Ini nanti Pak Dr. Mama yang jawab itu ya. Siapa yang saya menyatakan dia kalau gitu ya. Ternyata ditangkap. Baik. Nanda siapa lagi? Lail ya. Oke. Ini Nanda Lail ini dari prodi teknologi pendidikan ya. Wah, ini bagus ya. Jadi terkait dengan video yang pertama itu ya, saya bincang dengan beliau. Ternyata ada yang disimak itu number one gitu ya. Jadi ini dulu beliau ya, waktu saya ketemu pertama Pak Dr. Maman ini, ketemunya saya di Selangor, Kuala Lumpur, Malaysia, sekitar tahun 2011-2012. Setelah itu saya orangnya bukan ketika ketemu terus tidak bersahabat, saya harus bersahabat. Karena ini saya harus bawa misi komunikasi. Dimanapun saja, kapanpun kita harus bersahabat dengan siapa. Ya jangankan ya seperti tadi budaya disampaikan beliau bahwa jangankan terhadap manusia, makhluk lain pun kita harus bersahabat. Karena di situ pasti ada nilai-nilai yang perlu dibangun di situ ya. Kenapa saya katakan number one ya itu ya? Jadi ceritanya begini, Anda lain. Ini beliau ini orangnya santai, ya. Ini Pak Dr. Maman, saya mengenalnya lebih awal itu santai. Pernah saya satu kelas belajar, memang ya sesederhana itu, santai-santai itu. Tapi saya tidak pernah bayangkan bahwa kadang-kadang kita
kan melihat cover ya, lihat covernya santai. Jangan dulu dong dikira bahwa di dalamnya itu juga ikut santai, belum tentu. Ternyata itu yang terjadi di beliau ya. Ketika cover dia simbolkan dengan kesantaian, ternyata santainya beliau itu santai, bukan santai yang biasa-biasa begitu ya, tapi dia menikmati begitu ya. Iya. Sampai beliau tidak hanya sampai santai saja, tapi dia ingin buktikan bahwa ternyata kelihatan itu santai tidak mesti harus santai sampai di isinya begitu ya. Dia harus wujudkan itu melalui satu tindakan, melalui satu aksi ya. Di dalam komunikasi itu biasa disebut dengan konatif ya. Ya, konatif karena ada 3 tahapannya ilmu itu di dalam komunikasi. Yang pertama adalah itu tahap kognisi, pemahaman ilmu itu. Kemudian yang kedua adalah pemahaman secara afektif ya, sikap. Dan yang ketiga itu beliau yang dia tunjukkan itu konatif ya, konasi ya dalam ilmu komunikasi. Itulah yang beliau perlihatkan, ternyata beliau tercepat selesai studinya. Iya. Makanya saya istilahkan bahwa ini number 1 ini ya. Iya. Ada sesuatu yang menarik menjadi satu inspirasi buat kita itu ya. Bahwa tidak apa-apa santai-santai dalam hal perkuliahan, biasa-biasa saja. Tetapi jangan justru santai dalam isi begitu ya. Dalam konten kita harus kuat, harus berkualitas. Sehingga nanti target-target itu bisa tercapai dengan baik sesuai dengan harapan itu ya. Kira-kira begitu Pak Dr. Mohon maaf saya. Ini ya Pak, sungguh berlebihan. Tapi itu Pak persahabatannya, gaya persahabatan. Jadi kalau saya waktu itu ya memang komen beliau yang mengeluarkan itu kata-kata, saya kaget. Habis selesai 1 hari, pas ke masjid dia mengatakan, wah number 1. Ini memang perlombaan. Jadi apa? Itu karena kenapa terjadi komunikasi? Karena dia itu yang jujur. Dia yang membantu saya dalam arti terutama dengan waktu saya kurang tentang apa, keluarganya itu luar biasa itu. Lalu ketika saya pas karena di luar negeri ujian apa itu kan tidak rame-rame seperti di Indonesia. Ujian dokter ya. Disertasi. Harus tiba-tiba saya telepon karena saya mau angkut hasil tesis saya itu yang tebal-tebal itu kan saya telepon dia, ternyata dia diam-diam sudah ada di kampus dengan dia kan punya mobil. Saya itu tolong dibantu saya dengan semangatnya itu dia bangga, jadi karena persahabatan itu. Jadi saya ketika dikatakan itu saya justru membantah, ini bukan perlombaan. Ya maaf, sorry. Ampun deh. Iya. Atau mungkin ada lagi kan? Iya. Saya kira begitu ya, dan adalah mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua ya. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Jadi pada saat itu, pada saat masuk kuliahnya duluan Pak Dr. Arham atau Pak Maman? Waduh, kalau gitu ya. Ini menguji. Oke, jadi begini Nandana ya. Belajar itu seperti yang disampaikan beliau tidaklah seperti perlombaan. Tapi ketika kita belajar itu bagaimana sesungguhnya itu kita menikmati itu ya. Sampai saya pernah merasakan bahwa ketika kita belajar di dalam negeri atau belajar di luar negeri, memang teori-teori yang dibangun itu hampir sama saja, 11-12. Tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita perilaku yang kita tampilkan mendapatkan ilmu, dan bagaimana perilaku yang memberikan ilmu itu yang kadang-kadang berbeda. Ya. Contoh umpama ya, kadang-kadang kalau kita belajar di luar negeri tentunya, tentu ada hal-hal yang unik. Kita punya dosen-dosen, ya, pengajar-pengajar kita itu, dia merasa happy, merasa bahagia kalau mentraktir mahasiswanya makan. Mentraktir mahasiswanya makan. Termasuk saya punya supervisor. Saya ingat-ingat kalau di sini promotor ya. Iya, promotor kita itu. Kalau di sini promotor, supervisor kita itu. Saya teringat sekali 4 tahun saya ditraktir makan oleh beliau itu. Saya mau bayar, ketika masuk di warung beliau tidak mau. Beliau tidak, saya yang harus bayar. Ya, saya tak potong. Inilah budaya yang berbeda, tapi punya makna tersendiri. Jadi apa yang kita petik dalam diskusi ini
ini termasuk komunisasi pendidikan yang bersahaja, yang harmonis, yang tidak kesan kurang etis kalau boleh, tapi dirasakan oleh Pak Irwan dengan atau saya di luar negeri itu justru pembimbing atau promotor itu yang membayar makanan kalau kita ke kantin, bahkan mengajak makan itu, bahkan membawa buahan, bahkan menjemput dengan mobilnya. Itu kesannya. Jadi apa yang ditanyakan nanti ya kalau persoalan duluan apa semua, nah, tentu dia lebih senior. Nah, bahkan dia dari Nenjolan ke Malaysia, karena istrinya di Malaysia yang nggak mungkin akan pisah. Bahkan saya akui dia bawa keluarga waktu dia lebih duluan. Tapi sekali lagi bahwa saya tidak mau terkesan bahwa itu adalah perlombaan, karena di S3 itu berbeda. Saksi ya. Karena mungkin pertanyaan ini sangat kritis, tapi saya jadi merinding. Oke ya. Baik. Saya pikir begitu Nanda-Nanda ya. Iya. Baik para pemirsa sekalian, tidak terasa sekali waktu kita sudah lebih 15 menit ya. Iya, sudah 25 menit ya. Tentu kita harus mengakhiri sesi pertama ini. Yang kita harus petik intisarinya bahwa sesungguhnya budaya ini seperti yang disampaikan oleh beliau tadi itu, bahwa sesungguhnya itu bagaimana budaya itu sesungguhnya adalah memanusiakan manusia. Iya. Sesuatu budaya itu kadang-kala memang beragam, tetapi bukan itu menjadi masalah. Justru keberagaman itu membawa sesuatu yang indah. Jadi jangan karena keberagaman itu dianggap sebuah perbedaan, tapi keberagaman itu dianggap sesuatu yang indah. Sebagaimana laksana pelangi yang berwarna-warni tetapi justru indah kelihatan karena warna-warninya itu. Oleh karena itu tentunya kita tidak harus larut dalam satu egoisme budaya. Ya, kita tidak harus sukuisme, tidak harus chauvinisme, ya, tidak harus ekstremisme. Kira-kira begitu ya. Saya tidak bermaksud menyimpulkan beliau, tapi kira-kira itulah narasi-narasi kunci kita pada kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Maman ya sudah hadir pada malam hari ini di podcast kita Mr. Koronis. Dan tentunya terima kasih kepada mahasiswa sudah berpartisipasi juga ya, ikut mendengarkan kita punya bincang-bincang ini. Ini luar biasa karena bukan hanya sekedar orang di luar yang mendengar, tetapi justru kita syarat dengan nuansa-nuansa akademik karena mahasiswa sudah hadir ikut mendengarkan kritis lagi dan kritis ya bertanya itu. Tentu kita berharap mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Ya para pemirsa sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mr. Koronis mengundurkan diri bersama Bapak Dr. Maman, seorang budayawan kita, sastrawan kita yang hadir pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.